Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahli sidqi wal wafa. Qallahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du, sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sejenak merenungkan peristiwa penting di bulan Ramadan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Salah satunya adalah Perang Badar, dan di dalam Perang Badar ini mengandung banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil pelajaran untuk kehidupan kita semua. Ada inspirasi di sana, ada motivasi, ada solusi, dan ada prediksi dari Sirah An-Nabawi. Terkhusus di sini yang kita bahas adalah Perang Badar. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Perang Badar ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat radhiyallahu anhum melakukan peperangan yang lagi-lagi sebetulnya datang ke sana bukan untuk melakukan peperangan, tapi untuk mencegat pasukan Abu Sufyan. Sehingga dari persiapan sangat jauh timpang dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Dari pasukan kaum musyrikin dengan persenjataan lengkap dan logistik yang melimpah, terkumpul sampai 1.000 orang, sementara dari kaum muslimin dengan persenjataan seadanya dan pasukan pun hanya 314 atau 313 orang. Maka dari sini, ketika kita melihat fenomena di Perang Badar ini, kaum muslimin mendapatkan kemenangan, bahkan mempecundangi kaum musyrikin. Dari sini kita lagi-lagi mendapatkan pelajaran penting. Apa yang dialami oleh pasukan Talut ketika melawan Jalut, yakni dari ayat kamil fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak pasukan yang kecil bisa mengalahkan pasukan yang besar yang tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita belajar dari Perang Badar bahwa kemenangan yang diperoleh oleh kaum muslimin ini mutlak, ini murni merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara lahiriah memang kaum muslimin pun melakukan ikhtiar-ikhtiar penting dalam peperangan, dari strategi, dari persiapan peperangan, walaupun persiapan peperangannya seadanya. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemenangan bagi kaum muslimin, yang mana pasukan kaum musyrikin terkalahkan, bahkan kalahnya kalah telak. Mungkin kalau kaum muslimin saja di Perang Badar ini mengalami kekalahan, sejatinya kekalahannya itu tidak seberapa menyakitkan. Karena apa? Orang akan mengatakan wajar. Orang-orang akan banyak mengatakan wajar karena kaum muslimin persenjataannya tidak lengkap, pasukannya sedikit. Maka ketika bisa mengalahkan pasukan yang tidak wajar kalah, berarti kan ini kekalahannya sangat telak. Maka di sini murni kemenangan di Perang Badar ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala tatkala kaum muslimin sudah betul-betul menjalankan syarat-syarat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala turun. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka banyak sekali kisah-kisah atau sirah di dalam Perang Badar ini yang bisa kita ambil hikmah.
Namun ada satu hikmah yang sangat menarik di dalam perang Badar ini, akan adanya kuatnya pengaruh teman dekat di dalam hidup. Rasulullah SAW ketika sebelum perang Badar, beliau melarang untuk membunuh orang-orang tertentu. Salah satunya adalah Abul Bukhturi. Karena Abul Bukhturi ini, dia adalah orang yang paling berpengaruh, ya, atau salah satu dari orang-orang yang menggagalkan atau yang merusak perjanjian pemboikotan kaum muslimin ketika Rasulullah SAW masih di Makkah. Sehingga Abul Bukhturi ini merupakan orang yang paling berjasa kepada Rasulullah SAW. Namun satu yang masih disayangkan, masih musyrik dan menjadi bagian kemusyrikan. Pada saat Al-Mujazzar bin Ziyad bertemu dengan Abul Bukhturi, Abul Bukhturi sedang bersama temannya. Kemudian Al-Mujazzar menyampaikan, "Wahai Abul Bukhturi, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang kami untuk membunuhmu." Kemudian Abul Bukhturi mengatakan, "Bagaimana dengan temanku ini?" Kemudian Al-Mujazzar mengatakan, "Demi Allah, kami tidak akan membiarkan temanmu." Jawab Al-Mujazzar ini. Maka akhirnya Abul Bukhturi pun tidak mau temannya terluka, tidak mau temannya terbunuh. Maka dari itu Abul Bukhturi pun justru bareng-bareng bersama temannya ini menyerang Al-Mujazzar. Maka dengan terpaksa Al-Mujazzar pun membunuh Abul Bukhturi dan temannya ini. Maka dari sini penting bagi kita semua untuk senantiasa memperhatikan dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman. Karena Rasulullah SAW pun menyampaikan, "Al-mar'u ala dini khalilihi," bahwa seseorang itu tergantung agama temannya. Sehingga banyak sejatinya dari kaum musyrikin di Makkah zaman dulu, zaman Rasulullah SAW berdakwah di Makkah, sejatinya banyak dari mereka yang sangat tertarik dengan Islam. Bahkan ketika disampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah SAW, bahkan disampaikan bahwa Walid bin Mughirah ketika berbicara kepada Rasulullah SAW melakukan diplomasi untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan surat Fussilat. Pada saat itu, kalaulah Walid bin Mughirah ini tidak berjumpa dengan Abu Lahab, dengan Abu Jahal, maka sepertinya Walid bin Mughirah akan masuk Islam. Tapi, lagi-lagi karena pengaruh teman-teman inilah, maka akhirnya Walid bin Mughirah pun tidak masuk Islam. Pun begitu juga di dalam kisah perang Badar ini. Abul Bukhturi, yang memang tidak mau temannya terluka apalagi terbunuh. Pun begitu juga bagi kita semua kaum muslimin, sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini penting bagi kita semua untuk memilih dengan siapa kita bergaul, memilih dengan siapa kita berteman. Karena benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa seseorang itu tergantung dari agama temannya. Maka kita bisa lihat bagaimana hari ini, bagaimana fenomena hari ini, bagaimana fenomenanya banyaknya orang-orang, terkhusus banyak dari anak-anak muda, yang sebetulnya di dalam fitrahnya ingin melakukan kebaikan-kebaikan, tapi ternyata pengaruh teman ini sangat luar biasa. Pun begitu juga sebaliknya. Ketika terbersit di dalam dirinya untuk berbuat buruk, tapi karena temannya senantiasa memberikan contoh yang baik dan memberikan nasihat-nasihat yang baik, maka dari situ dia tidak jadi melakukan hal buruknya itu. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmah-hikmah yang kita bisa petik dari perang Badar ini. Namun ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil di kesempatan yang penuh berkah kali ini, yang mana saat perang Badar, kaum muslimin ini seperti tadi disampaikan bahwa membawa
senjata seadanya, tapi bisa mengalahkan pasukan yang besar, murni ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah perang Badar ini pun ada hikmah yang bisa kita petik, yakni umat Islam harus betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya harus benar-benar dalam ketawakalan yang benar. Karena banyak hari ini orang mengatakan tawakal tapi hanya dengan diam saja. Padahal tawakal yang benar sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan dibarengi dengan usaha. Maka dari sini kita bisa melihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum yang bersandar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka pun benar-benar menjalankan ikhtiar. Sehingga walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka dan memang kemenangan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka pun melakukan ikhtiar-ikhtiar penting seperti halnya mengatur strategi tempat, mengatur strategi sumur dengan mengubur sumur-sumur yang akan ditempati oleh pasukan musuh. Kemudian mengatur barisan, membagi pasukan menjadi 3 pasukan, yakni ada pasukan depan, pasukan tengah, dan pasukan belakang. Kemudian dengan berbagai macam ikhtiar-ikhtiar ini tetap dijalankan untuk memaksimalkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ikhtiar itu dilakukan dengan maksimal, mereka semua menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun dari kehidupan kita semua, apapun dari ikhtiar dan usaha kita semua, hasilnya merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak layak untuk menentukan hasil dari perjuangan kita semua. Karena hasil itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari perang Badar ini pula kita bisa mengambil hikmah bahwa kita selaku umat Islam harus betul-betul memiliki keteguhan hati, keikhlasan dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama evaluasi bagaimana umat Islam hari ini di Indonesia. Yang padahal membanggakan bagi kita semua bahwa bagaimanapun juga negara Indonesia itu merupakan akbarul muslimin fil alam. Negeri muslim terbesar di dunia. Tapi mohon maaf, kita hari ini tidak merasakan bahwa Islam itu negeri yang besar di Indonesia. Kita mayoritas namun tertindas. Karena apa? Karena umat Islamnya tidak memiliki keteguhan hati dan keikhlasan dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin kesadaran untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama Islam pun tidak. Bahkan mungkin pemahaman terhadap Islam pun masih jauh. Ini yang menyebabkan kaum muslimin di Indonesia yang akbarul muslimin fil alam ini terasa seperti minoritas. Mari kita sama-sama evaluasi kembali perjuangan kita dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sangat jauh sekali dengan perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi dari perang Badar ini, setidaknya kita belajar dari para sahabat radhiyallahu anhum. Kita belajar dari mereka. Kita belajar dari keteguhan hati mereka dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan perang seperti apa yang diminta oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Karena negeri kita bagaimanapun hari ini adalah negeri yang aman. Tapi sudah sejauh mana kita berjuang mendedikasikan diri kita untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari perang Badar ini kita bisa mengambil inspirasi, motivasi, solusi bahkan prediksi untuk masa depan kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ini didukung oleh Tawaf Jawa Barat. Kreasi berbagi tiada henti. Mari kita dukung pembangunan Gedung Kutaf Al-Fatih Bandung Cikadut.